semua. Jadi saya di sini mewakili tim konsultan. Tim konsultan ini sebagai informasi telah bekerja sejak bulan Mei tahun 2025 dan di tempat ini bulan Juli lalu kita lakukan kick off meeting dan kegiatan ini lebih kepada kajian ya. Jadi ada tim hukum dan juga tim TI yang bekerja bersama-sama. Kami telah mengumpulkan data, informasi baik secara internal kejaksaan maupun secara eksternal. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan capaian ataupun hasil sementara yang sudah kami dapatkan dan pada membentuk forum diskusi ini kami berharap ada masukan dari internal kejaksaan maupun dari eksternal dari yang kami mengundang juga dari pihak Kemenpan RB, Bappenas, BPS, Pomdiji untuk memberikan masukan dan juga tidak lupa kami menghadirkan 3 narasumber yang juga akan membedah ataupun memberikan masukan terkait kegiatan. Jadi kegiatan ini adalah pembuatan kebijakan pelaksanaan transaksi kriminal Indonesia pada Kejaksaan RI. Lanjut. Apa yang melatar belakangi kegiatan ini jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinyatakan bahwa keberadaan Kejaksaan RI ini sebagai lembaga yang memiliki kewenangan judisial dan memiliki tanggung jawab untuk menekan angka kriminal Indonesia. Dan di pasal 30 ditegaskan bahwa Kejaksaan RI menyelenggarakan kegiatan kriminal dan juga kesehatan kejaksaan. Ini berdampak pada kebijakan satu data statistik kriminal Indonesia yang integratif dan kolaboratif. Apa itu? Soal data statistik kriminal yang berkualitas dapat dipakaikan kepada seluruh stakeholder yang saja bagaimana memposisikan kriminal ini baik dari sisi internal kejaksaan dan sisi dari sisi eksternal. Nah, ini ada beberapa poin penting. Ini ada beberapa mendasari atau menjadi fondasi dalam kajian ini. Yang pertama adalah adanya inisiatif satu data kriminal. Dan ini merupakan langkah strategis dalam transformasi digital pemerintah, terutama untuk mendukung kebijakan berbasis data atau data-driven policy making. Selanjutnya ada beberapa tantangan, keterbandingan data dan untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, maka inisiatif ini harus diintegrasikan dalam ekosistem data pembangunan nasional. Dan ini menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional. Selanjutnya, dia membutuhkan landasan yang kuat. Dia membutuhkan fondasi infrastruktur yang tangguh dan memenuhi prinsip-prinsip keamanan siber sejak awal. Karena keamanan adalah merupakan suatu proses yang kolaboratif. Jadi landasan ini yang kemudian melandasi bagaimana statistik kriminal ini dibangun. Dan diharapkan rekomendasinya ini bisa menyatukan arahan dari Kemenpan RB dan juga Bappenas, BSSN, Pomdiji, BPS dan semua stakeholder terkait ya, untuk memastikan inisiatif ini bisa berjalan dengan baik. Ya, makanya sejak awal waktu bulan Mei atau bulan Juni kita memulai pekerjaan ini, kita menghimpun berbagai masukan dari berbagai instansi. Kami juga terutama dengan cara internal ya, dengan Pusdas Rinti. Terima kasih Bapak dari Bapak Ibu dari Pusdas Rinti. Kami sudah diberikan bahan yang sangat baik, sangat kuat, terutama memposisikan statistik kriminal kejaksaan ini seperti apa. Dan ini memang masih jadi bahan diskusi yang sangat intens dan kita berharap sesuai dengan harapan yang sudah disampaikan juga tadi oleh Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan bahwa supaya tujuan ataupun
data statistik kriminal yang dihasilkan ini bisa bermanfaat. Selanjutnya, nah ini yang kami coba rumuskan sebagai rumusan dalam kegiatan kajian ini. Yang pertama kami menemukan adalah ataupun mengidentifikasi beberapa persoalan. Yang pertama adalah harus diakui bahwa kita belum punya suatu konsep yang jelas apa yang dimaksud dengan data kriminal. Ya, ini sifatnya masih hasil temuan kami. Belum ada konsep yang secara normatif yang ditemukan dalam suatu perundang-undangan yang memberikan definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan data kriminal. Ini memicu kami untuk melakukan pendalaman, untuk menggali informasi ataupun menggali berbagai aturan dan standar yang ada. Yang kedua, masih ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan. Ya. Di Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa penyelenggaraan sanksi kriminal itu ada di kejaksaan ya, dan menempatkan sanksi kriminal sebagai domain kewenangan kejaksaan. Nah itu sedangkan di BPS sudah menjalankan ini yang perlu didudukkan, dipahami bersama supaya tidak terjadi tumpang tindih dan lain sebagainya. Kemudian persoalan yang ketiga adalah dan ini sudah bisa kita validasi juga dan mudah-mudahan pada pertemuan ini tervalidasi lagi adalah belum adanya proses bisnis kriminal di Kejaksaan RI. Kemudian belum adanya standar data maupun metadata statistik kriminal yang disepakati mau menggunakan yang mana yang ini berdampak pada kualitas data. Dan yang kami temukan juga persoalan-persoalan yang muncul dalam masalah yang ada. Ini ya hampir sama ya di berbagai lembaga, yaitu keterbatasan SDM dan juga teknologi. Nah ini yang kemudian dari permasalahan ini kami coba rumuskan dalam satu rumusan masalah. Belum adanya statistik kriminal yang terintegrasi, siap dipakai dan berbagai regulasi serta aturan yang kuat untuk mendukung kebijakan. Nah ini yang kemudian menjadi dasar dalam kajian kami. Kami coba uraikan lagi persoalan kajian ini menjadi apa tantangan penyelenggaraan statistik kriminal Indonesia pada hari dan bagaimana arah kebijakan penyelenggaraan statistik kriminal. Lanjut. Nah ini yang kami coba kondisi statistik yang coba kami petakan secara garis besar penyelenggaraan statistik kriminal di khusus negeri yang memang belum berjalan secara optimal dalam artian tergantung juga dari sumber data yang ada. Nah ini yang perlu dirumuskan bersama, yang perlu dibahas bersama, dan inilah yang akan menjadi rekomendasi nanti. Kita akan lihat apa yang akan menjadi rekomendasi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena belum tersedianya proses bisnis penyelenggaraan statistik kriminal, belum adanya regulasi terkait standar data dan data statistik kriminal, ada aspek juga keterbatasan anggaran dan perlunya penguatan terhadap sistem informasi penanganan perkara atau case management system. Nah, secara eksternal ya, adanya keterbatasan keterbatasan ketika meng-capture ataupun menangkap data statistik yang tidak dilaporkan. Nah ini tantangan secara eksternal mungkin nanti bisa dibahas lebih detail oleh para narasumber di sini yang memahami apa sebetulnya terjadi dan terkendala di eksternal terkait penerapan statistik kriminal yang sesuai dengan ICS. Ya, jadi ada perbedaan ruang lingkup dan cakupan jenis kejahatan yang diatur dalam hukum nasional dengan standar yang di ICS. Ini perlu disinkronkan, perlu diharmonisasi. Nah ini merupakan persoalan yang muncul di secara dan yang paling banyak adalah bagaimana integrasi data antar lembaga penegak hukum. Nah ini juga menjadi persoalan
sebetulnya bukan persoalan teknologi saja, tapi ada faktor yang kami temukan yang menyebabkan persoalan ini terjadi. Nah, berdasarkan problem yang kami temukan dan juga tantangan ataupun kondisi existing baik internal maupun eksternal, kami coba membuat suatu usulan ya, arah kebijakannya seperti apa. Nah, dan ini sifatnya masih sementara, tentatif, masih bisa kita diskusikan, masih bisa ditambah kurang dan disempurnakan lagi. Jadi dari hasil pekerjaan kami coba menemukan arah kebijakan, yaitu terwujudnya data statistik kriminal Indonesia yang andal, terintegrasi, serta didukung regulasi dan tata kelola yang kuat untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti. Kami coba rumuskan arah kebijakannya seperti ini yang didukung oleh 5 pilar. Ya, 5 pilar ini yang pertama yaitu tata kelola strategis dan penyelarasan regulasi nasional. Kita akan lihat penjabarannya satu persatu. Yang kedua, standar data dan metodologi statistik. Ya, makanya di sini dari teman-teman BKS bisa mendalami atau memberikan masukan yang banyak di bagian ini. Dan ketiga, infrastruktur, teknologi, dan interoperabilitas. Ini bicara infrastruktur tidak hanya bicara hardware semata, tetapi juga termasuk software. Ya. Dan kemudian keamanan cyber dan perlindungan data. Dan yang kelima adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia. Next, kita lihat satu persatu. Nah, ini pilar yang pertama, outcome yang diharapkan dari pilar yang pertama ini adalah terciptanya keselarasan inisiatif dengan arsitektur data nasional melalui integrasi statistik bersama dan dengan Bappenas, di mana keberhasilan ini diukur dari dampak yang nyata bagi pengguna, baik untuk sesama pemerintahan atau G2G, ke publik, G2C, maupun ke internal kejaksaan. Dukungan tata kelola, infrastruktur dan pendanaan pemerintah yang melalui integrasi ataupun yang terintegrasi ke ini ada satu rencana untuk percepatan transformasi digital pemerintah ke komite percepatan transformasi digital pemerintah. Nah, rumusan strategi yang pertama, membentuk tim kerja bersama stakeholder untuk memastikan keselarasan dengan arsitektur data nasional, kemudian melakukan harmonisasi regulasi nasional maupun sektoral yang berkaitan dengan penyelenggaraan statistik kriminal pada kejaksaan RI, kemudian menyusun kebijakan, standar, prosedur. Jadi ini menyangkut tata kelola ya, dan bagaimana juga pengelolaannya. Yang jadi kebijakan, standar, prosedur yang baku dalam penyelenggaraan statistik kriminal pada kejaksaan RI, memetakan dan mengajukan peran kejaksaan RI ke komite percepatan sebagai inisiatif statistik kriminal dalam agenda prioritas nasional, dan juga menggunakan pendekatan use case ya, dengan memulai implementasi pada lingkup data sebagai percontohan. Selanjutnya pilar kedua, standar data dan metodologi yang pasti terpenuhinya 4 prinsip. Satu data sama melalui implementasi standar klasifikasi kejahatan internasional. Yang kedua adalah tersedianya statistik kriminal di kejaksaan RI. Ya. Kemudahan bagi instansi lain untuk menemukan dan memanfaatkan data statistik. Ini kenapa menjadi penting? Karena standar data maupun metodologi statistik ini akan menentukan kualitas data nanti yang dihasilkan. Untuk itu perlu menyusun atau dan menetapkan proses bisnis statistik kriminal yang sepenuhnya mengatur ke generic statistical business process model dan prinsip satu data Indonesia yang sudah ada. Kemudian mengadopsi ICCS sebagai standar nasional dalam klasifikasi kejahatan, dan ini sangat penting. Kemudian memperkuat program satu data statistik kriminal kejaksaan guna mewujudkan satu sumber data kriminal nasional yang terintegrasi dan lintas instansi, ya, dan juga mengintegrasikan metadata ke sistem katalog data nasional.
untuk meningkatkan transparansi, interoperabilitas dan kelayakan data. Jadi aspek data yang berkualitas ini juga menjadi penting, makanya kami masukkan di dalam pilar yang kedua, yaitu standar data dan metodologi. Nanti di bagian akhir Pak Ono akan mendemonstrasikan AI-nya. Tadi bicara soal data yang berkualitas, ya kan? Nah, ini fokusnya di sini, Pak. Selanjutnya pilar yang ketiga, infrastruktur, teknologi dan interoperabilitas. Ya, ini kita bicara soal sistem yang memiliki resiliensi tinggi dengan ketersediaan data center, data recovery center, dan mekanisme backup yang terjamin. Terwujudnya pertukaran data yang aman melalui secure data exchange antar sistem, terhindarnya dari ketergantungan pada vendor tertentu yang bisa menyebabkan vendor lock-in melalui penerapan teknologi yang berstandar terbuka. Rumusan strategi kita merekomendasikan untuk membangun sistem statistik kriminal Indonesia yang terintegrasi melalui sistem penghubung layanan pemerintah dari Komdigi. Ya, kemudian mengembangkan platform analitik dan kecerdasan buatan statistik kriminal untuk pemrosesan data besar yang lintas lembaga dan real time ataupun secara internal untuk mendukung analisis prediktif dan deteksi pola kejahatan nasional. Selanjutnya, penguatan pusat data penegakan hukum, kejaksaan negeri dan pemenuhan pusat data cadangan. Selanjutnya, mengadopsi teknologi dengan standar terbuka, open standard dan open source untuk menjamin interoperabilitas dan mencegah ketergantungan pada vendor. Pilar keempat bicara soal keamanan, siber dan perlindungan data. Outcomes-nya sistem yang aman melalui penerapan keamanan berbasis mitigasi risiko sejak awal pengembangan security by design, terlaksananya perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan statistik kriminal Indonesia pada Kejaksaan Republik Indonesia. Rumusan strateginya yang kami usulkan di sini adalah membangun dan menerapkan information security framework, misalnya kita mengacu ke standar internasional ISO 27001/2002 ataupun SPPE security framework yang diasistensi oleh BSSN. Nah, melaksanakan risk assessment, vulnerability testing, pemantauan insidik cyber, dan penguatan CISOP ya di Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian melaksanakan audit keamanan dan kepatuhan PDP secara berkala, serta menindaklanjuti hasil audit sebagai bagian dari sistem manajemen keamanan cyber di Kejaksaan. Nah, pilar yang kelima bicara soal kelembagaan. Tadi di awal itu pilar 1 soal tata kelola, tapi di pilar kelima ini diperkuat lagi dengan soal kelembagaan dan terutama sumber daya manusia. Jadi dalam pelaksanaan kajian ini kami juga melakukan observasi, kemudian survei dan pengumpulan data di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Maros, dan cabang kejaksaan di Pelabuhan Makassar. Jadi kita melihat langsung bagaimana penerapan CMS. Ya, jadi di sini outcomes di pilar yang kelima ini mengusulkan outcome yang diharapkan adalah penguatan struktur organisasi, terutama di Pusdas Dinti. Ya, kemudian adanya peningkatan nilai indeks pembangunan statistik kejaksaan, meningkatnya kapasitas SDM di bidang statistik dan manajemen data. Nah, ini ada beberapa rumusan strategi yang kami coba usulkan. Yang pertama adalah revitalisasi atau penguatan struktur organisasi di Pusdas Dinti. Ya, kemudian yang memiliki fungsi dan unit kerja yang jelas terkait pengolahan data, analitik, keamanan dan diseminasi statistik kriminal. Kemudian selanjutnya menyusun roadmap untuk peningkatan IPS kejaksaan. Selanjutnya mengembangkan program-program pelatihan berjenjang ataupun ada sertifikat kompetensi lebih bagus lagi di bidang statistik, ya, manajemen data, analitik kriminal dan bekerjasama dengan BPS tentu saja ataupun Komdigi maupun perguruan tinggi mitra. Nah, selanjutnya adalah penguatan knowledge management system. Ya, ini sangat penting karena
ini tidak hanya bicara soal teknologi, tetapi bicara soal bagaimana membangun organisasi yang terus belajar. Ya. Dan ini bisa memanfaatkan teknologi digital yang sudah banyak dan ada di sekitar kita. Nah, kemudian menetapkan kebijakan insentif maupun pengembangan karir, dan yang paling penting adalah mendorong budaya kerja berbasis data. Ini yang paling penting ya. Dan ini yang bisa menjadi dasar tadi dalam arahan Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan sangat jelas ditekankan pentingnya budaya kerja berbasis data ini. Ya. Baik secara internal maupun adanya pelatihan literasi data, integrasi indikator kerja data, berbasis data dan sistem lain-lain. Nah, 5 pilar ini yang nanti akan kami turunkan menjadi program kerja selama 5 tahun ke depan. Tetapi di tahap awal kita coba mengusulkan quick wins ada 4, yaitu yang pertama itu adalah penetapan satu data kejaksaan. Ya, ini yang menjadi fondasi awal. Kemudian merumuskan atau lebih kepada merumuskan ataupun menyempurnakan atau menguatkan proses bisnis statistik kriminal kejaksaan. Ini yang harus menjadi fokus kedua. Selanjutnya penguatan tata kelola sistem informasi penegakan hukum, keamanan informasi dan keamanan siber dan proteksi privasi pada kejaksaan ini. Nah, selanjutnya adalah implementasi interkoneksitas. Jadi CMS ini selain diperbaiki secara internal, dikuatkan, kemudian diperkuat secara internal, tapi juga disiapkan, ya, walaupun selama ini sudah jalan dengan SPPTI, tapi terus diperkuat lagi agar dia interkoneksitas dengan lembaga penegak hukum lainnya itu bisa jalan, mulai dari tingkat penyidikan, peradilan sampai ke pemasarakatan. Ini pas ini sudah closing. Jadi ini masih merupakan draft usulan dari tim kami, ya. Dan pada forum yang berbahagia di pagi hingga sore ini kami sangat berharap masukan ataupun koreksi apapun itu bisa disampaikan dalam rangka penyempurnaan ataupun perbaikan, ya. Kalau sempurnakan tidak disempurnakan, ya. Dalam rangka perbaikan rekomendasi kebijakan statistik kriminal yang sementara disusun. Demikian dari saya, kiranya apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, dan saya mohon masukan arahan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Johan, tepat sekali 20 menit waktunya. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan, inilah